Bagian firman Tuhan yang kita akan membaca terambil dari Keluaran di pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19 dari ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Mari bersama dengan saya 3 ayat ini kita bacakan bersama-sama ya. Keluaran pasal yang ke-19 dari ayat 3 hingga ayat yang ke-6, 2, 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah kesemuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dipersilakan untuk duduk. Di sepanjang perjanjian lama maupun perjanjian baru kita berhadapan dengan banyak janji-janji Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya diikat dalam sebuah perjanjian. Dan di dalam teks-teks Alkitab kita dibawa dalam sebuah perenungan bagaimana berkenaan dengan sebuah perjanjian yang terjadi antara umat Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan dengan Tuhan di Sinai. Apa artinya sebuah perjanjian di Sinai? Kalau kita melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan ya di sepanjang Alkitab kita, pertama, perjanjian di dalam konsep perjanjian lama maupun di dalam konsep perjanjian baru memuat itu adalah sebuah ikatan antara dua belah pihak atau biasanya dikenal namanya adalah dipleorik. Ya. Jadi apakah artinya sebuah perjanjian adalah sebuah ikatan antara pihak pertama dengan pihak yang kedua? Ditempatkan mungkin di dalam kesetaraan. Biasanya di dalam kelas teologi kita kenal namanya covenant of work. Perjanjian kerja di mana ada dua belah pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan hal yang disepakati bersama-sama. Ini adalah sebuah perjanjian dipleorik, perjanjian kedua belah pihak. Tapi ada juga namanya perjanjian monopleorik, perjanjian di mana satu pihak yang lain sebenarnya tidak layak. Tapi ada disposisi di mana pihak yang pertama mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, menempatkan diri di dalam sebenarnya ketidaklayakan daripada pihak yang kedua, tapi dia mau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Perjanjian monopleorik biasanya dikenal namanya covenant of grace atau perjanjian anugerah, di mana saudara dan saya mungkin sungguh-sungguh memang tidak layak. Bagaimana dengan perjanjian dipleorik maupun monopleorik kalau ditempatkan dengan Allah? Bagaimana covenant itu bisa mengikat saudara dan saya? Contohnya peristiwa di Gunung Sinai. Apakah itu adalah perjanjian yang memang dikatakan perjanjian kerja antara dua belah pihak, covenant of work itu? Apakah pihak kedua umat Tuhan itu adalah sungguh-sungguh layak? Tapi kalau saudara dan saya merenungkan, bukankah itu dipleorik maupun monopleorik, saudara dan saya ditempatkan dalam ketidaklayakan? Karena siapa saudara dan saya hingga Tuhan mau merendahkan diri dan mengikat dalam sebuah perjanjian? Sebenarnya perjanjian dipleorik maupun monopleorik itu sungguh-sungguh adalah anugerah Tuhan.
Allah mau mengikatkan dirinya kepada saudara dan saya. Karena kita mau menyadari bahwa ketidaklayakan. Karena saudara dan saya adalah ciptaan dan Dia adalah Sang Pencipta. Patut pemahaman itu kita sadari. Perjanjian yang tidak setara, perjanjian yang tidak selevel. Oleh karena itu, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan tentang perjanjian di Sinai, itu adalah sebuah perkembangan daripada sebuah perjanjian yang ada. Karena perjanjian-perjanjian sebelumnya sudah terjadi. Sekurang-kurangnya ini adalah 600 tahun setelah Allah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan Abraham. Setiap perjanjian ada tanda-tanda yang mengikat. Ada perjanjian di Gunung Ararat, perjanjian Tuhan dengan Nuh. Ketika Allah membinasakan semua umat manusia, ada sebuah perjanjian Allah dengan Nuh itu ditandai dengan pelangi. Ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham 600 sebelum peristiwa di Gunung Sinai. Perjanjian di Gunung Moria ditandai dengan sunat. Bahwa semua keturunan Abraham harus disunat, itulah yang mengikat. Perjanjian dipliorik antara keturunan Abraham dengan keturunan Abraham dengan Allah yang mengikatkan diri dalam hal ini. Bagaimana dengan perjanjian di Sinai? Bukankah perjanjian di Sinai 600 itu saudara dan saya juga diikat dalam sebuah perjanjian yang sama? Kalau saudara dan saya mau berada di dalam garis keturunan Abraham, kalau saudara dan saya mau mengikatkan diri di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan kita, perjanjian yang membawa kepada sebuah ikatan yang menyelamatkan, dictum solutis, itu membuat saudara dan saya tidak bisa tidak. Kalau perjanjian dengan Nuh diikat dalam sebuah tanda pelangi, kalau perjanjian dengan Abraham diikat dalam sebuah tanda sunat, saudara dan saya tahu apakah yang mengikat perjanjian di Sinai. Bukankah saudara dan saya dibawa dalam sebuah peristiwa hingga Tuhan berkata kepada Musa, ingat apa yang aku lakukan di Mesir, di ayat yang keempat. Kamu sendiri tahu, melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ingat bahwa perjanjian di Sinai dilalui dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi bagi umat Tuhan dan ditandai dengan darah. Umat Tuhan itu ditarik keluar dari perbudakan, sebagaimana saudara dan saya ditarik keluar dari dosa, ditandai dengan darah. Oleh karena itu, mari kita lihat ini adalah sebuah perjanjian anugerah. Karena bukan saudara dan saya layak, tapi sungguh saudara dan saya adalah orang yang tidak layak, tapi Allah mau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Baik itu perjanjian monopleorik atau perjanjian dipleorik, itu adalah sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Ada anugerah Allah yang bersifat umum, yang dikenal namanya Feudus Generale. Itu merupakan perjanjian anugerah yang bersifat universal. Seperti perjanjian Allah dengan Nuh dan keturunannya, itu adalah Feudus Generale. Bahwa Allah sungguh berjanji tidak akan membinasakan seluruh umat manusia itu dengan air bah. Tapi ada juga saudara dan saya diikat dalam sebuah perjanjian yang sangat istimewa. Feudus Speciale adalah sebuah perjanjian Allah yang bersifat khusus, partikular. Dan itu adalah sebuah ikatan yang membawa saudara dan saya pada sebuah keselamatan, dictum solutis. Ingat rekan-rekan, tandanya adalah darah. Oleh karena itu saudara dan saya tidak mungkin diselamatkan.
Saudara dan saya tidak mungkin menjadi umat yang dikhususkan kalau tidak dilaburi dengan darah. Memahami akan hal ini, saudara dan saya mulai menyadari bahwa siapakah saya dan siapakah kita semua ini di hadapan Tuhan, hingga Allah sungguh-sungguh mau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang sangat spesial. Perjanjian yang kudus ini, feudus spesiale, itu adalah sungguh-sungguh anugerah yang khusus. Penyataan yang khusus, anugerah yang khusus disertai dengan penyataan Allah yang khusus yang kita pahami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang mati bagi dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dan saya, mari, kalau perjanjian ini adalah perjanjian yang kondisional, memang ada perjanjian yang bersifat umum yang unkondisional. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian yang kondisional, di mana dua belah pihak harus mengikatkan diri. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Memang keselamatan Allah diberikan menjadi anugerah, tapi keselamatan Allah itu saudara dan saya mengikatkan diri. Karena saudara dan saya bisa merusak sebuah perjanjian. Saudara dan saya memang sebagai umat pilihan Allah, tapi saudara dan saya bisa meninggalkan panggilan Tuhan hanya untuk maksud dan kepentingan saudara dan saya sendiri. Kisah ini bukan kisah saudara dan saya juga. Kisah ini juga kisah tentang umat Tuhan, yang seharusnya umat Tuhan dipanggil untuk mengerjakan misi Allah, tapi mereka mengerjakan misi sendiri atau misi kelompok atau misi bangsa yang menjadi sangat eksklusif. Jadi apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika saudara dan saya mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, sekalipun itu adalah perjanjian diplorik yang mengikat satu sama lain, di mana perjanjian itu adalah perjanjian yang bersifat kondisional. Kondisi-kondisi atau prasyarat-prasyarat apa yang saudara dan saya harus lakukan supaya ikatan itu tidak menjadi putus, supaya ikatan itu tidak menjadi rusak. Pasti yang rusak itu, ikatan itu, yang memutus ikatan itu bukan dari pihak Tuhan. Tuhan berkata ya, Tuhan berkata amin. Tapi yang memutus ikatan itu adalah saudara dan saya. Kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi? Prasyarat-prasyarat apa yang harus dilengkapi? Yang pertama, saudara dan saya harus berada di dalam sebuah partisipasi di dalam iman. Karena ini adalah sebuah peristiwa pengembangan dari peristiwa perjanjian di Moria 600 tahun sebelumnya, di mana Allah mengikatkan diri dengan keturunan Abraham. Keturunan Abraham di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Apa artinya? Keturunanmu semuanya harus disunat. Tapi yang dimaksud adalah bukan sunat hanya secara lahiriah. Yang dimaksud adalah sunat secara batiniah. Saudara dan saya harus disunat secara batiniah. Saudara dan saya harus masuk sebagaimana Abraham adalah bapak orang beriman. Saudara dan saya harus memiliki iman seperti dia. Perjanjian itu menjadi putus, perjanjian itu menjadi rusak ketika saudara dan saya tidak percaya kepada Kristus. Di luar Kristus, saudara tidak akan selamat. Ini adalah perjanjian kondisional. Saudara dan saya hanya bisa menjadi selamatkan, saudara dan saya hanya bisa memberitakan tentang keselamatan kalau saudara tinggal di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya sekalipun di tengah tekanan, sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun di dalam banyak persoalan dan penderitaan yang kita alami, tapi tidak tinggalkan Kristus, tetap percaya kepada Dia, tetap melekat kepada Dia, saudara telah berpartisipasi dengan iman mengikatkan perjanjian itu dengan Tuhan kita, dan tidak akan, sekali-kali tidak akan putus. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali saudara tidak beriman, memutus
Oleh karena itu yakinkan bahwa saudara dan saya sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun saya mengalami tekanan, himpitan apapun, jangan tinggalkan Tuhan kita. Karena itu adalah perjanjian diplorik, perjanjian kondisional. Di luar Kristus Yesus, jangankan berita tentang keselamatan, saudara sendiri dan saya tidak akan selamat. Bagaimana mungkin kita memberitakan tentang keselamatan kalau kita telah meninggalkan iman kita kepada Tuhan? Bagaimana kita memberitakan tentang misi Kristus kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mungkin saudara saya memberitakan tentang kabar baik? Saudara berada di dalam kerundungan, di dalam malapetaka. Saudara memisahkan diri dari ikatan perjanjian itu. Ingat rekan-rekan yang dikasihi Kristus Tuhan, jangan sekali-kali jangan tinggalkan Tuhan kita. Karena itu adalah sebuah perjanjian yang sangat berharga. Karena kita menyadari dan itu ditandai bukan dengan bayar emas, bukan dengan bayar perak, tapi ditandai dengan dilabur darah di ambang pintu. Lebih daripada itu adalah dilabur darah di ambang pintu hati saudara dan saya, dibasuh oleh darah Kristus. Bukankah itu sangat mahal? Saudara dan saya harus memiliki kondisional yang kedua, bahwa saudara dan saya harus taat. Bagian daripada kebenaran firman Tuhan terjemahan lain di Keluaran pasal 19 ayat yang kelima itu berbicara bahwa saudara dan saya harus sungguh-sungguh taat. Total submission. Saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh harus tunduk. Bagaimana mungkin seorang mau mengerjakan misi Tuhan tapi tidak berada di dalam ketundukan otoritas Tuhan? Tidak akan ada misi tanpa ketundukan. Ikuti teladan Kristus yang berjalan sampai Kalvari. Bukankah saudara dan saya diikat dalam sebuah perjanjian yang menggiring saudara dan saya? Ujungnya adalah sebuah perjanjian di Kalvari, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ikuti teladan Kristus Yesus yang taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah total submission. Tanpa itu, mungkin saudara dan saya sudah berjalan 10 tahun. Mungkin saudara dan saya sudah berjalan 20 tahun mengikut Tuhan. Di tengah perjalanan saudara dan saya tidak taat, saudara memutus ikatan perjanjian itu. Saudara membatalkan, berusaha merobek perjanjian itu. Padahal perjanjian itu adalah covenant of grace, anugerah. Tidak mudah memang untuk belajar taat. Bukan hanya taat ketika sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Tapi kadang-kadang kita mungkin harus tunduk dan taat hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi diri kita. Taat bagaimana kita tunduk terhadap aturan-aturan yang dibuat mungkin karena Tuhan pakai lembaga ini contohnya. Tuhan pakai peraturan-peraturan di asrama, Tuhan pakai peraturan-peraturan di ruang makan, Tuhan pakai peraturan-peraturan di kelas, Tuhan pakai itu. Sekalipun kita melihatnya itu adalah peraturan yang dibangun oleh manusia. Tapi lembaga ini adalah berdiri di atas dasar Kristus. Bisakah kita tunduk? Bisakah kita taat kepada Tuhan? Diawali dari sikap hati kita, dilanjutkan di dalam kehidupan keluarga kita, dan taat. Taat di mana Tuhan mau menempatkan saudara dan saya. Taat di mana Tuhan memanggil saudara dan mengutus saudara untuk pergi ke ladang Tuhan di akhir pekan ini. Tidak mudah, tapi saudara dan saya bisa merusak perjanjian itu kalau tidak taat. Ini adalah perjanjian kondisional. Rekan-rekan yang dikasihi Kristus Tuhan, bagian yang ketiga, bagian firman Tuhan ini berbicara, bukankah di situ dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-19, di situ dikatakan, aku akan menjadi bagimu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah teks yang sama seperti di 1 Petrus.
imamat yang kudus, bangsa yang sungguh-sungguh yang dikhususkan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Dan itu berbicara tentang sebuah kehidupan yang kudus. Oleh karena itu, ini bukan hanya sebuah filosofi daripada lembaga ini. Ini bukan hanya spirit idealisme daripada lembaga ini, tapi ini adalah sebuah karakter esensi daripada keberadaan diri Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita memberitakan tentang kabar keselamatan, tapi hidup kita bertentangan dengan kekudusan? Tidak mungkin, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih Kristus Tuhan. Saudara dan saya sendiri yang membatalkan. Saudara dan saya sendiri yang melumuri, yang mengotori sebuah pelayanan yang kudus. Dengan tangan-tangan kita yang kotor. Dengan hati kita yang tidak bersih. Pemazmur berkata, siapa yang boleh berada di gunung Tuhan yang kudus itu? Hanya orang yang bersih tangannya, yang suci hatinya. Siapa yang bisa mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang akan bertahan langgeng sampai keabadian? Hanya orang yang kudus. Hanya orang yang suci akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, jangan berbicara tentang misi tanpa kekudusan. Karena hidup saudara dan saya mengotori sebuah pelayanan. Karena kita tidak dikenan oleh Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Kristus Tuhan, mari kita merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa misi Allah bagi umat adalah sebagai umat pilihan dan bangsa kepunyaannya, kita harus beriman. Percaya kepada keselamatan sebagai anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu pegang teguh iman kita di dalam Kristus Yesus. Jangan ada seorang pun yang menggeser iman kita di dalam Dia. Yang kedua, percaya dan taat. Taat apa yang Tuhan katakan, sekalipun Tuhan mengutus kita di tempat yang mungkin tidak mengenakan, yang sukar, hidup taat. Dan yang ketiga adalah hidup untuk Tuhan di dalam kekudusan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita.